Sungguh berbahagia kita dapat bertemu kembali dalam acara Damasa Kaca Online season yang ke-6, episod yang ke-76. Dengan topik malam ini Wong Jawa Buddha Banyumasan, awal interaksi dan adaptasinya aktifnya. Dengan pembicara malam ini Bu Puji Sulani. Tentunya pada malam ini, Senin 8 Desember 2025. Acara ini diselenggarakan oleh KBTI, Keresidenan Besuki, dan disiarkan secara live di channel YouTube Dhamma Meta Jember dan Dhamma Televisi. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan Damasa Kaca Online bersama pada malam hari ini, marilah kita melakukan penghormatan awal pada Tiratana dengan membacakan nama Karapata secara bersama-sama. Dimohon para hadirin bersikap anjali. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Budang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Sebelumnya, marilah kita mendengarkan Dhammapada yang akan dibacakan oleh Bu Titi. Kepada Bu Titi kami persilakan. Dhammapada Malawaga Syair 252. Sudah sang wajah sang atano panadudasang pare sang iso wajah ni punati yata usang atano panaja deti kalingwa kito wasata noda orang lain mudah dilihat, noda sendiri sebaliknya sulit dilihat. Karena itu orang menebar noda orang lain seperti menampi dedak, sebaliknya menutupi noda sendiri bagaikan pemburu burung menyelinap di balik semak. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Terima kasih Bu Titi atas perundungan share Dhammapadanya. Baiklah, next saya akan membacakan profil narasumber pada malam ini. Silakan ditampilkan operator. Bu Puji Sulani, beliau menyelesaikan pendidikan S1 STAB Nalanda Jakarta pada tahun 2004, kemudian S2 di STAB Mahaprajna Jakarta di tahun 2012, kemudian dilanjutkan dengan S2 Universitas Negeri Jakarta pada lulus tahun 2014 dengan program studi pendidikan sejarah. Kemudian melanjutkan S3 Universitas Indonesia lulus tahun 2023 dengan program studi ilmu sejarah.
Kemudian pengalaman bekerja pada tahun 2000 sampai 2004, beliau sebagai staf administrasi dan marketing di Jakarta, dilanjutkan dengan tahun 2005 sampai 2009 sebagai guru pendidikan agama Buddha di SD dan SMP swasta Jakarta dan Kabupaten Tangerang. Di tahun 2009 hingga sekarang beliau sebagai dosen di STABN Sriwijaya Tangerang. Kemudian beliau menulis penelitian di tahun 2024 dengan judul Penelitian Individu Sumina dan Perannya dalam Pendidikan Guru Agama Buddha Era 1970-an hingga 1990-an, Kajian Biografi, Sejarah, dan Agensi Biaya DIPA SEA BN Sriwijaya. Kemudian di tahun 2023, penelitian individu, dinamika kurikulum pendidikan agama Buddha tahun 1960-an hingga tahun 1990-an, biaya DIPA STABN Sriwijaya. Di tahun 2023 juga penelitian kelompok sebagai Ketua Analisis Pemanfaatan Candi Muaro Jambi, situs peninggalan Kerajaan Sriwijaya bagi umat Buddha, biaya DIPA STABN Sriwijaya. Dan Bu Puji Pengabdian kepada Masyarakat di tahun 2024 sebagai Ketua Pengabdian kepada Masyarakat Kelompok dengan judul Asistensi bagi Guru dalam Integrasi Sikap Moderasi Beragama dan Kebinekaan Global dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti di Eks-Keresidenan Banyumas dan Kedu Selatan di tahun 2010 hingga 2025 sebagai penulis dan penelah buku pelajaran pendidikan agama Buddha, dan 2009 hingga 2023 beliau sebagai di tim perumus kurikulum pendidikan agama dan keagamaan Buddha, dan sudah mempublikasi banyak judul buku dari tahun 2020 hingga 2025 dan modul ber-ISBN di tahun 2022, Pujimin Mujianto Sulani dengan judul buku Pendidikan Agama Buddha Tangerang Selatan Universitas Terbuka, dan Haki di tahun 2023 hingga 2025 sangat aktif, bahkan buku terakhir ini buku Dhammapada 26 Waga 423 syair Kanon Pali Bahasa Indonesia Bahasa Dayak Meratus disertai kutipan cerita Dhammapada Atta-Kata untuk Sekolah Minggu Buddha. Baiklah, sangat panjang profilnya. Tanpa memperlama waktu lagi, mari kita sambut Bu Puji Sulani. Sukihotu Namo Buddhaya, Bu Puji. Silakan sharing namanya. Nama budaya. Terima Ya, kasih Bu Juliani Chandra, Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudari sedamah. Sebelumnya terima kasih kesempatannya Dhamma Meta Jember melalui Kotedi ya yang menghubungi saya, memberikan ruang untuk saya berbagi, tapi kalau flyernya ada Dhamma Sakaca, tapi saya tidak banyak berbincang dhamma atau tidak berkaitan dengan bincang dhamma, tapi mungkin ada sedikit yang bisa menggugah kita bahwa keyakinan terhadap tiratana itu bisa muncul dari berbagai faktor begitu ya. Mungkin kita sering sering mendengar atau kita sendiri merasakan kita menjadi umat Buddha, menjadi pemeluk Buddha itu mungkin ada yang bilang umat Buddha turunan begitu karena agama yang kita anut kadang mengikuti agama dari orang tua begitu. Kemudian juga ada yang beragama Buddha atau beragama tertentu karena faktor dari luar, pengaruh dari luar,
pencarian spiritual, juga ada karena faktor sosial politik gitu. Dan menjadi umat Buddha karena faktor sosial politik, kemudian sosial kultural ini menjadi hal yang mungkin jarang diperbincangkan di ruang-ruang diskusi Dhamma ataupun sharing Dhamma begitu. Jadi saya sangat berterima kasih diberikan ruang ini yang masih sangat jarang untuk ditemukan selain di ruang akademis begitu. Maka tadi mungkin Ko Teddy ya menyampaikan kita akan kuliah begitu. Mudah-mudahan tidak seperti di kampus begitu. Saya sharing apa yang pernah saya dapatkan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Bagaimana komunitas Jawa, Jawanya adalah Jawa Banyumasan begitu, memilih dan menjatuhkan keyakinannya terhadap Tiratana dengan memeluk agama Buddha. Dan mungkin ini juga menjadi bahan pertanyaan juga bagi Bapak Ibu, teman-teman sedama begitu kalau melihat ada, mohon maaf ini, kelompok atau komunitas atau etnis tertentu beragama Buddha kadang ditanya kok kamu bisa beragama Buddha begitu. Dan itu mungkin juga pertanyaan yang pernah saya dapatkan juga begitu. Mbak Puji kan Jawa ya, tapi kenapa kok beragama Buddha begitu? Dan itu mungkin juga ditemukan bagi teman-teman dari Dayak, Lombok, atau mungkin juga dari etnis lain begitu ya. Mengapa beragama Buddha? Karena secara umum masyarakat kita melihat yang beragama Buddha itu adalah dari etnis Tionghoa begitu. Tetapi ada orang Jawa, apalagi kalau perkotaan di era-era sebelum ada interaksi banyak dengan ragam etnis beragama Buddha, akan muncul pertanyaan seperti itu. Nah, maka izinkan saya untuk memperkenalkan bagaimana orang Jawa atau Wong Jawa dengan sosiokulturalnya adalah Banyumasan ini mengenal agama Buddha. Izin share screen ya Bu Juliana. Silakan Bu Puji. Udah muncul ya Bu ya? Sudah Ibu. Wong Jawa Buddha Banyumasan. Iya. Nah, Mohon izin saya menggunakan PowerPoint identitas di institusi saya tempat bekerja begitu ya. baik. Di latar slide ini ada peta, mungkin kurang jelas petanya. Itu peta Jawa Tengah yang di ada beberapa kabupaten di sebelah selatan barat itu ada Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, dan Banjarnegara. Itu merupakan wilayah yang disebut dengan eks-kresidenan Banyumas begitu. Dan secara umum masyarakatnya disebut memiliki identitas sebagai orang Banyumasan. Dan di tempat inilah ada komunitas Buddha begitu ya, yang saat ini juga masih cukup lumayan banyak komunitasnya. Nah, ini tadi seperti yang saya ceritakan, apa yang pernah ditanyakan oleh beberapa teman saya, ataupun ketika menjadi guru juga pernah ditanyakan, Jawa tapi kok beragama Buddha begitu. Itu karena mungkin eh, komunitas Jawa yang beragama Buddha masih sulit untuk ditemukan gitu, atau mungkin jarang ditemui oleh orang tersebut gitu. Nah, mengapa pertanyaan tersebut muncul secara akademisnya, kemudian secara historisnya, itu berkaitan dengan bagaimana perkembangan agama Buddha di Nusantara atau di Indonesia dari masa klasik atau masa kerajaan hingga kemundurannya di abad ke-15 begitu, 14-15. Dan ketika kemunduran itu secara umum orang menganggap bahwa di Jawa itu masyarakatnya
menganut agama Islam begitu. Atau mungkin dari tulisan-tulisan yang banyak membahas tentang keragaman agama di Indonesia setelah kemunduran kerajaan dan agama Hindu dan Buddha itu cenderung menyajikannya bahwa masyarakat Jawa itu merupakan pemeluk agama Islam selain agama Kristen ataupun Katolik yang dianut oleh kolonial begitu. Dan ini berdasarkan pernyataan dari Koderi juga Bakery begitu bahwa agama Wong Jawa itu adalah Islam. Maka orang cenderung bertanya-tanya ketika melihat orang Jawa kemudian kok menganut agama Buddha. Nah, ketika ada pertanyaan seperti itu, apakah benar bahwa di masa itu tidak ada penganut Buddha, terutama di masa setelah kemunduran agama Hindu dan Buddha ataupun kerajaan Hindu dan Buddha, atau di masa Islam juga masa kolonial? Kalau ada, kira-kira ada di mana? Ataukah jika ada agama Buddha dalam bentuk apapun itu, kira-kira di mana keberadaan agama Buddha? Nah, kita sedikit melihat periodisasi dulu, terutama periodisasi sejarah agama Buddha di Jawa, saya batasi di Jawa, yang mana kalau kita ingat kembali pelajaran sejarah begitu ya, dari era prasejarah dan protosejarah, kemudian masuk ke masa sejarah atau masa pengaruh Hindu-Buddha, kemudian sampai kemundurannya, yang mana keberlangsungan agama Hindu dan Buddha ini kurang lebih dari 3 Masehi sampai dengan 15 atau 16 Masehi. Dan berdasarkan tulisan dari seorang apa saya sebutnya ya, penulis begitu ya, yang kebetulan menggeluti Weda Badra Santi dan sudah banyak kajian juga yang dilakukan. Itu beliau menemukan bahwa sebelum kemunduran habis gitu kerajaan Majapahit itu ada penggubahan Sabda Badrasanti tahun 1479. Nah, di dalamnya itu ada mengandung unsur ajaran Buddha. Dan di era pengaruh Islam di Jawa, kalau dihitung dari kemunduran kerajaan Daha, Kediri, dan Blambangan begitu, atau abad ke-15 jika dihitung dari kemunduran Majapahit sampai dengan 1700 Masehi, itu juga ada pelestarian Sabda Badrasanti tadi. Nah, dengan demikian, di era kemunduran kerajaan Hindu-Buddha ataupun agama Hindu dan Buddha ini ada masih ada unsur-unsur agama Buddha yang ada dalam Sabda Badra Santi. Kemudian setelahnya di era kolonial itu jejak-jejaknya ditemukan dengan adanya penemuan dan penelitian tinggalan arkeologi ataupun manuskrip. Salah satunya adalah naskah Merapi Merbabu di di Pergunungan Keduk. Ini mengarah ke Magelang. Ini menurut Mollon begitu tahun 1820 sampai dengan 1823. Kemudian pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 muncul karya sastra Jawa yang menyinggung agama Buddha. Nah, salah satunya itu ada serat Piwulang Kancana Karya, juga serat Buddha Gotama, dan ini bisa kita temukan di Perpustakaan Nasional. Dan menurut eh, sejarawan Hefner juga Brown itu ada praktik spiritual Jawa sinkretis Hindu dan Buddha terutama di Jawa Timur begitu. Kemudian di era kolonial kita tahu bersama begitu ya bagaimana kemunculan agama Buddha di era pergerakan nasional kemudian sampai dengan pendudukan Jepang
bagaimana kemunculan kembali agama Buddha. Kalau teman saya mungkin pernah menjadi juga narasumber di Dhamma Jember, itu menyebutnya sebagai kemunculan kembali agama Buddha di abad ke-20 begitu ya. Dan itu tidak saya bahas secara banyak begitu karena saya lebih mengarah ke bagaimana orang Jawa terutama yang Banyumasan ini beragama Buddha. Dan di era-era kolonial ini di komunitas Jawa juga muncul pergerakan-pergerakan keagamaan, pergerakan sosial yang kemudian ini disebut dengan aliran kebatinan atau aliran kepercayaan begitu. Salah satunya itu nanti di era-era setelah kemerdekaan ada aliran kebatinan disebut dengan Persatuan Buddhis Tengger yang kemudian membaur dengan agama Buddha yaitu dengan gabungan Samkhau Indonesia atau GSKI dan eh, komunitas ini kemudian juga ada dalam perjalanan bagaimana agama Buddha diakui pada tahun 1965 begitu. Jadi ini posisi agama Buddha di era setelah kemundurannya sampai dengan 1965 yang kemudian nanti bagaimana komunitas Jawa itu ada yang menganut agama Buddha selain yang terlibat dalam kelompok ini Teosofi ya, Perkumpulan Teosofi Indonesia. Nah, eh, di periodisasi sejarah ini, di, terutama di pergerakan nasional, itu muncul putihan, kelompok putihan, abangan priai itu menurut Gertz gitu, dikelompokkan berdasarkan 3 kelompok itu. Nah, ini komunitas Jawa itu dikelompokkan berdasarkan 3 ini. Ada kelompok putihan, itu yang dianggap sebagai taat pada ajaran Islam begitu, kemudian abangan itu dianggap sebagai Islam KTP, kemudian priayi itu kelompok yang dari kalangan ningrat begitu. Dan ini dari tiga kelompok ini salah satunya adalah kelompok priayi ini juga ada interaksi dengan agama Buddha yang tadi disebutkan eh, dari kelompok Teosofi. Kemudian yang abangan itu ada interaksi juga dengan agama Buddha dengan membaca-baca atau membaca literasi terkait dengan kebatinan atau aliran kepercayaan atau agama lokal ketika aliran kebatinan ini muncul pada awal abad 20. Nah, eh, di komunitas Jawa dari beberapa majalah yang saya baca itu terutama di Jawa Perdesaan begitu ya. Tahun 1950-an di Blitar itu baru ada kelompok komunitas Jawa yang mengenal agama Buddha, baru mengenal agama Buddha itu tahun 1950-an ketika berinteraksi dengan Bante Asin Jinarakita begitu. Setelahnya sampai dengan tahun 1960-an komunitas-komunitas Jawa di Jawa manapun itu saya belum menemukan informasi lebih lanjut begitu selain yang tadi juga dari Buddha Tengger begitu ya. Karena tadi bahwa kebanyakan orang Jawa itu dianggap sebagai menganut agama Islam. Dan menurut penelitian Mudler sendiri, pada sebelum tahun 1967, itu komunitas Jawa yang menganut Buddha itu sedikit. Demikian juga dengan Hindu gitu, kurang dari 1%. Tapi pada tahun 1967 meningkat sampai dengan 4%. Nah, hal ini juga terjadi di Jawa Tengah gitu. Tahun 1961 kita belum punya data statistik jumlah pemeluk agama yang detail begitu. Kemudian tahun 1966 itu terdapat 30.497 jiwa pemeluk Buddha di Jawa Tengah, 71 meningkat 29,8%.
atau 125.303 jiwa. Ini data statistik tahun 1972. Nah, ini beberapa di antaranya yang merupakan pemeluk agama Buddha di Jawa Tengah. Nah, kalau berdasarkan gambaran tadi sebelumnya, berarti tidak ada disebutkan secara eksplisit ada pemeluk orang Jawa atau ada pemeluk Buddha di Jawa Tengah dengan jumlah yang signifikan begitu. Tetapi setelah 1967 mengalami peningkatan. Ya, ini muncul pertanyaan kemudian mengapa mereka kemudian ada peningkatan jumlah pemeluk Buddha yang signifikan. Kemudian di tahun 1967 ini di masa itu ada pergolakan sosial politik di Indonesia dan banyak umat atau banyak masyarakat yang diminta untuk memilih agama. Ada yang tidak dipaksa begitu ya untuk memilih apakah itu Buddha, Islam, Kristen, Katolik dan lainnya begitu. Dan ini berkaitan dengan stigma tentang agama dan bukan agama. Jadi tadi saya membahas di awal itu tentang aliran kebatinan atau aliran kepercayaan itu dianggap sebagai bukan agama. Dan di masa yang sama, di era 1950-an sampai dengan 1965 itu eh, terjadi gerakan apa namanya konflik politik antara organisasi-organisasi politik begitu ya dan berkaitan dengan komunis begitu. Jadi yang bukan agama atau orang yang tidak beragama kadang distigma sebagai komunis begitu. Maka biar tidak distigma sebagai komunis, maka masyarakat Jawa penghayat aliran kepercayaan atau penganut aliran kepercayaan ini diminta untuk memilih agama begitu. Entah agamanya itu apa begitu. Nah, ini kemudian menjadi pertanyaan besar, terutama saya ketika mengetahui bagaimana orang Jawa, terutama di Banyumasan ini, kok memilih Buddha, kok tidak memilih ke agama yang lain begitu. Ini peta Jawa Tengah, kemudian di peta ini ada Banyumas, mungkin ada yang belum tahu letaknya Banyumas begitu ya. Agak agak ini ya, agak kecil sekali. Nah, ini adalah Purworejo, kemudian ini Jogja, ini Magelang, ini Wonosobo. Nah, disinilah letak dari Banyumas, sebagai kabupaten sekarang Kabupaten Banyumas, kemudian ada Kabupaten Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara. Kalau keresidenannya mereka disebut dengan Keresidenan Banyumas. Kemudian ada Gombong, Kebumen begitu ya. Ini juga masih dianggap sebagai Jawa Banyumasan begitu. Maka tempat inilah yang ada komunitas Budanya sampai dengan sekarang, Buddha Jawa maksudnya. Karena selain Jawa di sana, selain etnis Jawa di sana juga ada penganut Budanya. Ada penganut Buddha selain Jawa maksud saya. Nah, lantas siapa wong Buddha Jawa Banyumasan ini? Ini wong Buddha Jawa Banyumasan ini merupakan penganut atau pengikut aliran kepercayaan. Salah satunya yang besar begitu ya, kelompok besar di sana itu pada awal abad 20 tahun 1917 itu ada kepercayaan disebut dengan aliran kepercayaan disebut dengan Santana, kemudian mengalami transformasi menjadi Kawula Warga Naluri, mengalami transformasi lagi menjadi Kawruh Naluri atau KN, dan tahun 1950-an ada cabangnya
yang menamai diri dengan faham adat naluri alam. Nah, selain aliran kepercayaan ini juga ada aliran lain, ada yang menyebut sebagai bagian dari apa penganut ajaran Semar gitu, saya agak lupa namanya. Artinya ada beberapa penganut aliran kepercayaan, tetapi yang terbesar menjadi pemeluk Buddha di sana, terutama di wilayah Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, kemudian eh, di Kebumen, itu adalah penganut aliran kepercayaan Santana gitu. Nah, mereka berkembang beriringan dengan kembali munculnya agama Buddha pada awal abad 20 dan komunitas ini perkembangannya berkaitan juga dengan sosial politik yang terjadi hingga tahun 1960-an sehingga mereka memilih agama Buddha. Ini beberapa sumber yang menjelaskan tentang aliran kepercayaan yang tadi saya sebutkan, Santana, Kawulawarga Naluri, Kawruh Naluri, dan yang terakhir ini adalah eh, Fana ya, paham adat naluri alam begitu. Ini cabang dari Kawulawarga Naluri atau Kawruh Naluri, dan kitabnya ini atau pedoman atau dasarnya ini saya temukan di keluarga mendiang Romo Ciptowardoyo, pendiri dari pendidikan guru agama Buddha di Banyumas. Nah, Wong Buddha Banyumasan ini tadi sudah saya singgung di awal, karena mereka penganut aliran kepercayaan dan penganut aliran kepercayaan ini dari tahun 1950-an sampai dengan kemarin tahun 2016 itu ya tidak diakomodasi sebagai sebuah agama begitu. Dan karena bukan agama, maka mereka ya tidak dianggap sebagai agama dan tidak dinaungi secara hukum begitu. Dan karena tadi berkaitan dengan konflik politik Gerakan 30 September yang memuncak di Gerakan 30 September, mereka diminta untuk memeluk agama. Nah, di sisi lain, tahun 1965, selain terjadi peristiwa Gerakan 30 September, pemerintah, presiden yang menetapkan penetapan Presiden nomor 1 tahun 1965 terkait dengan 6 agama yang diakui begitu. Dan setelah 1965 inilah tadi berdasarkan riset dari Mutler, puncaknya di 1967 itu banyak penganut Jawa yang menganut agama Hindu dan Buddha begitu. Dan Wong Buddha Jawa Banyumasan sendiri yang ada di ex-Kresidenan Banyumas pada awal tahun 1970-an ini berjumlah 1.871 jiwa. Oke. Nah, lantas bagaimana Wong Jawa Buddha Banyumasan ini mengenal agama Buddha karena sebelumnya adalah penganut aliran kepercayaan? Dari majalah yang saya dapatkan, majalah Buddhis Sinar Borobudur tahun 1967, ini ada Wong Jawa Banyumasan di Kebumen begitu ya, yang dikunjungi oleh Samanera Jagdis Kumara bersama dengan Upasaka Panyakirti ini. Dan ini ada di Purwodadi, Kebumen, dan tempat ini menjadi salah satu tempat pertama munculnya organisasi Buddhis Indonesia yang kemudian mengalami transformasi menjadi Maga Budi begitu ya. Mapan Budi, Maga Budi begitu. Dan dari tempat inilah Wong ex-Kresidenan Banyumas di sekitar Kebumen mengenal agama Buddha yang mana mereka mengenalnya dari kota Semarang begitu. Nah, di tempat yang saya teliti, kebetulan 3 lokasi yang saya teliti di ex-Kresidenan Banyumas, Cilacap, Banyumas sendiri, kemudian Banjarnegara, mereka awal mulanya mengenal agama Buddha itu di
Purwodadi Kebumen ini. Sebelum nanti mereka mencari banyak pengetahuan tentang agama Buddha di kota Semarang. Nah, setelah mereka mengenal agama Buddha karena dampak politik tadi harus beragama begitu, mereka kemudian mencari pengetahuan dari berbagai tempat selain dari Kebumen, kemudian di kota Semarang juga ada yang sampai ke Bogor, Jakarta begitu, dan mereka melakukan pembentukan bagaimana mereka memadukan antara ajaran Buddha dengan ajaran Jawa yang menjadi akar dari sistem kepercayaan orang Jawa Banyumasan. Kemudian mereka juga membangun sistem pendidikan agama yang awalnya dari kursus agama Buddha menjadi pendidikan guru agama Buddha, juga menyelenggarakan perkawinan secara agama Buddha. Nah, untuk sistem religi ini nanti di slide selanjutnya ada beberapa gambar begitu bagaimana mereka melakukan penyesuaian secara aktif atau adaptasi aktif antara ajaran Jawa dengan ajaran agama Buddha begitu. Kemudian bagaimana mereka akhirnya harus memberikan layanan pendidikan agama kepada anak-anak mereka begitu, dan ini awalnya dilakukan juga di Purwodadi tadi. Ada kursus agama Buddha yang diselenggarakan di Purwodadi, kemudian eh, gerakan masifnya lebih banyak terjadi dilakukan oleh Romo Ciptowardoyo di Banyumas, sehingga menjadi Sekolah Pendidikan Guru Agama Buddha atau PGAB. Dan karena pemerintah mewajibkan ada perkawinan dan perkawinannya ini harus diakui secara negara juga secara agama, maka ada perkawinan secara agama Buddha, yang mana sebelumnya perkawinan dilakukan berdasarkan adat Jawa atau adat aliran kepercayaan. Kalau bagi komunitas yang Kawruh Naluri, maka menggunakan adat kepercayaan Kawruh Naluri begitu. Nah, salah satu bentuk bahwa ada agama Buddha di Banyumasan, mungkin kita tidak asing begitu ya kalau ada agama Buddha itu ada pohon Bodhi, seperti halnya ketika pengenalan agama Buddha di Sri Lanka atau di negara lain itu ditandai dengan adanya pohon Bodhi begitu. Nah, demikian juga dengan yang ada di Keresidenan Banyumas. Ini adalah pohon Bodhi yang ada di kompleks Padepokan Agung Mandalagiri di Gunung Serandil, Cilacap. Dan pohon Bodhi ini ditanamnya tahun 1976, agak telat begitu ya dari awal perkenalan orang Jawa Banyumasan dengan agama Buddha. Dan ini ditanam oleh mendiang Biku Asini Jinarakita, dan di Gunung Serandil ini merupakan tempat bagaimana orang Jawa melakukan laku spiritual, perjalanan spiritual secara Jawa begitu ya, atau melakukan ritual-ritual kejawen. Sampai sekarang masih dimanfaatkan begitu, dan sampai sekarang pohon Bodhi ini juga masih ada, tetapi pelang bertuliskan penanaman pohon Bodhi 1976 ini sudah tidak ada untuk saat ini. Nah, ini bentuk bagaimana tanda bukti ditanamnya agama Buddha di Ekskresidenan Banyumas, dan ada satu pohon lagi yang ditanam oleh mendiang Romo Ciptowardoyo di tanah beliau yang dijadikan sebagai gedung sekolah PGAB, Pendidikan Guru Agama Buddha, tetapi saat ini sudah tidak ada pohon tersebut. Nah, ini beberapa majalah, terutama Sinar Borobudur gitu ya. Saya mendapatkan informasi keberadaan dari agama Buddha di Banyumasan, juga organisasi Buddha yang ada di Semarang yang melakukan pembinaan juga di Ekskresidenan Banyumas. Nah, kemudian ada buku Batu-Batu Borobudur Berbicara. Ini buku yang menceritakan bagaimana salah satu nama yang saya sebutkan tadi, Romo Ciptowardoyo, itu terlibat mencari bentuk agama Buddha dengan berkarakter Nusantara begitu, yaitu mengambil akarnya dari Candi Borobudur.
dan ini berinteraksi dengan sesepuh yang ada di Ambarawa. Kemudian Romo Ciptowardoyo juga dalam organisasi dan aliran keagamaan Buddha berkarakter Nusantara, yaitu di Kasogatan begitu. Nah, kemudian ada dua gambar ini. Ini perpaduan dari ajaran Jawa dengan ini ya, ajaran Buddha begitu. Panca Mahabhuta. Mungkin juga ada di Hindu juga ada ajaran Panca Mahabhuta. Saya sempat membaca bukunya Prof. Agus itu menyinggung Panca Mahabhuta, seorang arkeolog begitu ya. Sedangkan di Jawa itu diinterpretasikan sebagai sedulur papat limo pancer begitu. Dan ini saya ambil fotonya di rumah Romo Ciptowardoyo. Kemudian ini adalah sesepuh dari atau orang tua ayah dari Romo Ciptowardoyo. Kemudian di awal-awal orang Jawa Banyumasan mengenal agama Buddha, mereka menggunakan buku tata ritual dan upacara yang pada masa itu disebut dengan pancaran bahagia. Kalau saat ini mungkin kita menemukannya adalah parita suci begitu. Nah, zaman dulu ini disebut dengan pancaran bahagia dan ternyata ini di beberapa majelis buku-buku lamanya paritanya itu juga disebut sebagai pancaran bahagia. Ini buku yang berdasarkan informasi dari sesepuh atau orang yang pertama kali mengenal agama Buddha. Ketika saya tanyakan dulu menjadi agama Buddha, parita apa yang dibaca begitu, itu adalah pancaran bahagia yang diambil dari, ada yang mengambilnya, mendapatkannya begitu dari Wihara Tanah Putih di Semarang gitu. Kemudian ini beberapa sumber yang saya dapatkan terkait dengan perubahan yang terjadi, yang mana ketika ada sebuah agama baru begitu, maka anak dari penganut agama baru itu sesuai dengan aturan harus mendapatkan pendidikan agama dan karena agamanya adalah agama Buddha, maka ada tuntutan harus mendapatkan pelajaran pendidikan agama Buddha dari guru agama begitu. Maka dibentuklah kursus guru agama Buddha yang kemudian menjadi sekolah pendidikan guru agama Buddha dengan namanya adalah Empu Tantular begitu yang tadi saya sebutkan didirikan oleh Romo Ciptowardoyo. Dan beberapa gambar lainnya ini juga berkaitan dengan sekolah tersebut dan ini buku pelajaran Sasana Wada mungkin Bapak Ibu pernah melihatnya begitu ya, ini pernah disusun juga di dalamnya ada nama Romo Ciptowardoyo. Nah, terus mengapa ya orang Jawa terutama Banyumasan ini memilih agama Buddha ketika ada aturan bahwa semua masyarakat itu harus memilih salah satu agama dari 6 agama yang diakui oleh pemerintah itu. Ini berkaitan dengan pola pikir, berkaitan dengan budaya begitu, atau disebutnya mentalitas atau mentalite yang dimiliki oleh Wong Buddha Jawa Banyumasan. Nah, mentalitenya ini yang akhirnya membentuk bagaimana masyarakat Jawa saya memilih Buddha saja begitu, bukan Hindu, bukan Islam, bukan Kristen ataupun Katolik. Nah, ini berkaitan dengan apa yang pernah dibaca oleh penghayat aliran kebatinan begitu. Jadi pada masa aliran kebatinan ini banyak muncul di Jawa terutama, banyak juga karya sastra Jawa yang muncul dan dikenal oleh mereka. Ada yang disebut sebagai Bhinneka Tunggal Ika, terbabar, kemudian timbul zaman,
Piwulang Wali Sanga, ini nama-nama kitab yang disebutkan oleh narasumber saya begitu. Kemudian juga ada Sepanjang Zaman, Sinar Batin. Nah, Primbon ini yang mungkin sering masih ada dan sering disebut-sebut oleh kalangan Jawa begitu. Kemudian juga ada Darmo Sunyi, dan ini yang berwarna, saya blok warna kuning, Serat Dharma Gandul dan Serat Gatholoco. Ini dua karya sastra yang sangat kontroversial sampai dengan era Orde Baru begitu ya, tidak boleh berkembang. Tetapi bagi kalangan Jawa, terutama Wong Banyumasan ini sangat berperan bagaimana kemudian mereka memilih agama Buddha gitu. Nah, mengapa mereka memilih agama Buddha berdasarkan saya sebutnya berdasarkan serat Darmo Gandul dan Gatholoco itu ya, atau dua serat ini punya peran besar terhadap Wong Jawa Banyumasan sehingga memeluk agama Buddha, itu karena di dalam serat tersebut menyebut-nyebut bahwa dulunya agama orang Jawa itu adalah agama Buddha begitu. Maka mereka memiliki keyakinan bahwa mereka memiliki nenek moyang beragama Buddha. Nah, nenek moyang beragama Buddha atau kata bahwa nenek moyang beragama Buddha itu disebut sebagai naluri begitu, sebagai ajaran. Kemudian mereka juga memiliki naluri juga untuk mengikuti pesan leluhur bahwa agama dari nenek moyangnya adalah beragama Buddha. Juga ajaran yang diyakini oleh pendahulunya gitu, yaitu ajaran kesunyatan. Dan ini merupakan agama dari orang Jawa. Maka atas dasar itulah dari apa yang tertulis dalam Serat Dharma Gandul ataupun Gatholoco, mereka ada yang tertanam di dalam kesadaran mereka, itu adalah pesan leluhur yang harus kita jaga, yang harus kita teruskan begitu. Maka ketika mereka juga mendengar bahwa ada pesan leluhur, jika agama Buddha nanti kembali muncul, maka kalian menganutlah agama Buddha begitu. Dan pesan itu mereka tanamkan ke dalam diri mereka. Kemudian ada yang menyatakan dari narasumber saya itu, maka tidak aneh ketika ada agama Buddha, kemudian banyak orang Jawa yang kemudian menganut agama Buddha begitu. Dan pesan tersebut yang tertulis di dalam Serat Dharma Gandul atau Gatholoco itu adalah bahwa adanya keyakinan ya bahwa ada titisan Semar atau Ismoyo bahwa agama Buddha akan berkembang kembali 500 tahun setelah kehancurannya begitu. Nah, serat ini sudah banyak dikaji begitu ya, beberapa buku yang saya tampilkan di atas itu kajian tentang Serat Dharma Gandul dan Gatholoco begitu. Tapi terlepas dari kontroversial itu merupakan salah satu yang membuat keyakinan dari orang Jawa, terutama Banyumasan, mungkin juga orang Jawa di tempat lain yang kemudian memilih untuk beragama Buddha. Ini disebut dengan mentalitas dari orang Jawa Banyumasan mengapa memilih agama Buddha ketika diminta untuk memilih salah satu agama. Nah, setelah mengenal agama Buddha yang menjadi sumber bacaan bagi komunitas Jawa, Buddha Banyumasan, ini adalah pancaran bahagia yang tadi sudah saya tampilkan. Kemudian pancaran Triratna, isinya juga berkaitan dengan bacaan-bacaan parita begitu ya. Kemudian ada Sabda Badrasanti, juga Sanghyang Kamahayanikan, dan ada ajaran agama Buddha Indonesia bahasa Jawa Tridharma Kawedar yang ini isinya lebih ke Mahayana begitu. Nah, beberapa yang berhasil saya dapatkan seperti ini wujudnya. Ini pancaran bahagia 1960, kemudian pancaran Triratna ini 1970, kemudian Tridharma Kawedar 1988, dan baru kemudian nanti banyak berkembang kitab suci atau parita suci di Jawa begitu. Jadi ini ada transformasi ya, perubahan dari yang tadinya dibaca adalah buku-buku kebatinan, kemudian beralih menjadi buku yang isinya adalah
parita-parita suci sebagai pedoman di dalam melakukan ibadah begitu. Nah, saya sampai di slide terakhir, Bu. Di selain apa yang dibaca tadi, saya sempat menyinggung begitu ya, beberapa perubahan yang terjadi di komunitas Jawa yang sampai sekarang masih ada. Kalau sampai sekarang masih ada, berarti eh, peralihan agamanya itu tidak karena hanya faktor sosial politik, tidak hanya karena mengingat pesan luhur, tetapi juga karena karena keyakinan begitu ya. Dan di dalam eh, mewujudkan bagaimana meyakini terhadap Buddha itu juga dipadukan dengan tradisi yang ada di Jawa. Contohnya adalah dalam ritus dan upacara atau ritual dan upacara begitu. Kalau kita ibadah mungkin di depan altar umumnya itu hanya ada rupang, lilin, bunga, buah dan sebagainya begitu ya. Eh, di kalangan Jawa, terutama di yang sudah tua begitu ya, ya sesepuh begitu, kadang mereka melakukan ritual dan upacara untuk eh, upacara siklus kehidupan, kelahiran, kemudian ketika kematian begitu ya, kemudian juga perkawinan. Mereka memadukan tradisi Jawa dengan agama Buddha. Bacaan-bacaannya bersumber pada ajaran Buddha, tetapi kadang dipadukan juga dengan dengan apa bacaan doa-doa Jawa begitu. Kemudian mereka juga menggunakan ini sarana-sarana sesuai dengan adat Jawa, misalkan menggunakan tumpeng begitu. Kemudian ada juga yang masih menggunakan ayam atau ingkung, ada yang menggunakan telur gitu. Tetapi lama-kelamaan terjadi perubahan yang tadinya mereka masih menggunakan ingkung, kemudian tidak lagi ingkungnya diganti menjadi telur begitu. Dan doa yang dibacakan adalah ada parita begitu. Kemudian yang tadi perkawinannya menggunakan adat Jawa Kawruh Naluri, kemudian mengalami perubahan eh, tidak hanya adat Jawa, tetapi juga dilakukan di wihara dengan dipimpin oleh pandita begitu, pandita loka Palasraya itu ya, kemudian dicatatkan di catatan sipil itu eh, di dari buku catatan perkawinan yang saya baca itu marak ketika tahun 1970-an gitu, 74-an begitu tuh banyak melakukan pencatatan perkawinan. Kemudian tadi sistem keyakinan yang belum saya sampaikan adalah ketika itu ada ajaran Jawa yang judulnya adalah kawanitan gitu atau kewanitaan atau tentang wanita gitu. Bagaimana seorang perempuan atau seorang wanita Jawa begitu itu dipadukan dengan ajaran Buddha dalam Sigalo Wada Sutta, kewajiban seorang istri terhadap suami begitu. Itu beberapa contoh yang saya temukan di sumber tertulis gitu ya. Kemudian yang terakhir sistem pendidikan tadi sudah saya sampaikan yang tadinya ada tidak mendapatkan pendidikan, kemudian pendidikan agama maksudnya, kemudian mendapatkan pendidikan agama setelah dilakukan kursus guru agama Buddha hingga menjadi sekolah pendidikan guru agama Buddha. Begitu, Ibu, mungkin kita bisa berdalam dengan tanya jawab begitu ya. Izin stop share. Sadu, sadu, sadu. Luar biasa sharingnya Bu Puji sampai menampilkan peta-peta dari Jawa Tengah ya, Banyumas. Saya lihat dari kota Cilacap sampai Blora ya tadi ya. Ya, Tapi berarti Ibu ini ya nulis buku ya. Tadi pas saya baca profilnya. kebetulan itu disertasi saya yang saya alihkan menjadi buku gitu biar bisa dibaca oleh peminat sejarah agama Buddha. Berarti Ibu udah pernah visit Candi Muaro Jambi dong. Oh iya, pernah Gimana 2000. Bu? Mungkin boleh sharing. Soalnya kan
teman-teman mostly lihat nonton movie-nya ya. Boleh sharing gimana pengalamannya visit Candi Muaro Jambi? Ya, kalau di Muaro Jambi kebetulan kemarin itu saya risetnya pemanfaatannya ya Bu ya, pemanfaatan Muaro Jambi untuk oleh umat Buddha di sekitar Jambi begitu. Kalau kunjungan ke lokasi candinya sebenarnya belum puas juga gitu ya karena hanya sebentar, hanya melihat secara cepat seperti flashback bagaimana dulu dimanfaatkan oleh para biku di era itu untuk belajar agama Buddha gitu ya. Ke Candi Kedaton, kemudian ke apa itu? Kok saya lupa namanya. Perjalanannya cukup sulit ta medan jalannya Ibu Yang kemana Bu? ke candinya, candinya. Itu kan posisi di Jambi, kota Jambi. Maksudnya dari kota Jambinya masih perjalanannya berapa jam gitu loh, Bu. eh Kurang lebih satu apa 2 jam begitu. Berarti nggak jauh dong dari downtownnya Jambi, dari tengah kota Jambi gitu nggak jauh kah? Atau gimana? Lumayan jauh sih Bu. Saya kebetulan sama teman ya diantar nggak sampai 2 jam ya, nggak sampai 2 jam. Masih banyak jalanan yang kosong gitu ya. Berarti perjalanannya maksudnya seperti masuk ke desa, terus pedalaman gitu-gitu Kak, Bu. Sudah besar sih jalannya sudah besar ya, cuma masih sepi aja. Hmm, Nggak rame, nggak rame kayak apa ya, ya kayak jalan-jalan besar gitu ya. Sudah besar tapi di pinggir jalannya itu masih masih sepi ya, kecuali yang sudah mau masuk ke percandian itu sudah agak rapat. Rumah-rumah juga masih jarang begitu. apa betul Candi Muaro Jambi lebih besar daripada Candi Borobudur kah? Atau gimana Bu Hmm, Puji? jangan First lupa itu. impressionnya. Maksudnya lahannya begitu masuk gitu gimana? Luas banget sih ya. Kalau Mm-mm. areanya sangat luas, saya lupa detailnya Bu ya. Kebetulan karena yang dibahas bukan Jambi, saya jadi nggak inget. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Maksudnya first impression ketika visit Candi Muaro Jambinya Bu Uji. Maksudnya Karena kapasitasnya bentuknya masih bagus atau gimana? masih ada beberapa yang sudah masih terbentuk, yang nggak utuh sih, nggak ada yang utuh ya, tapi masih ada bentuk, ada strukturnya sama badan candinya itu ada yang masih ada, terus temboknya juga masih ada. Kemarin itu sempat juga ke sumur yang ditemukan belakangan begitu ya, dan sumurnya oleh umat Buddha sana kemudian dijadikan sebagai air suci gitu. Oh Kalau berarti Waisak, airnya masih ngalir ya, masih sungainya masih aktif, ini sumur Bu. sumurnya masih aktif. Masih baru tahun berapa itu ditemukan kemudian digunakan di 2 kali Waisak kalau nggak salah ya. Saya agak lupa tuh. Sama sama pemerhati candi umat Buddha juga, Pak, tapi pemerhati candi di sana yang ini memberikan penjelasan begitu. Hmm. Maksud saya dari area parkir ke candinya itu jalan kaki atau kita bisa parkir deket-deket Candi Muaro Jambinya, Ibu? Kalau parkir masuknya itu ada bisa jalan kaki, tapi kalau mau memanfaatkan transportasi yang disediakan oleh masyarakat sekitar ada sejenis apa itu ya, motor motor becak begitu. Mhm. Nah, itu. Kan dia ada beberapa lokasi, Bu. Ada yang ketika kita turun di pinggir jalan langsung masuk ke candinya, tapi ada juga yang disediakan parkiran luas dan untuk masuk ke candi itu kita bisa jalan kaki, bisa juga sewa motor begitu. Berarti luas banget ya. Ya, tapi pisah lokasinya. Kalau Borobudur kan satu gitu ya. Ya, Pisah-pisah, terpisah oleh desa itu ya. Jadi banyak spot yang bisa kita kunjungi gitu ya, Bu Puji ya. Iya, betul.
Oke, oke. Saya pribadi belum pernah visit candinya sih. Iya, boleh ke sana. Ya, Karena sadis. sempat dikasih itu peta persebaran candinya gitu, tapi harus bongkar-bongkar. Ya, nggak apa-apa, Ibu. Soalnya pas tadi saya baca profil, ada membahas tentang Moro Jambi gitu loh. Jadi sekalian ditanyakan, Ibu. Ya, tapi saya membahasnya bagaimana dimanfaatkan sekarang begitu. Bagaimana dimanfaatkan oleh umat Buddha sekarang. Ya, kita masuk ke pertanyaannya, Ibu. Bagaimana nilai-nilai agama Buddha bisa sejalan dengan budaya Jawa, khususnya Banyumas? Apakah ada yang bertentangan atau justru selaras karena dhamma itu universal sifatnya? Silakan Ibu. Iya, kalau yang saya baca juga saya tanyakan ke sesepuh umat Buddha begitu ya, atau disebutnya pelaku sejarah begitu. Jadi awal-awal itu ada yang bertentangan begitu. Seperti tadi saya sebutkan ketika melakukan persembahan begitu, biasanya kalau di Jawa itu ada sadranan begitu ya, menengok leluhur ke makam, juga melakukan apa itu ya, kalau mau panen atau mau memulai menanam padi begitu, biasanya menggunakan sesajian begitu. Nah, sesajiannya kadang menggunakan makhluk hidup begitu ya. Tadi saya sebutkan ingkung gitu atau ayam gitu. Nah, awal-awalnya masih begitu. Tetapi kemudian maaf ini kalau saya boleh menyebut Bante ya. Di Banjarnegara itu tempat asalnya Bante Subapanyung. Kemudian nah, narasumber saya ada yang menyampaikan ketika Bante datang berkunjung ke kami, kemudian memberikan wejangan bahwa kalau bisa jangan lagi pakai yang ingkung, coba diganti dengan yang lain begitu. Kemudian digantilah dengan telur gitu. Nah, itu salah satu eh, interaksi gitu ya, salah satu bagaimana adat Jawa kemudian bisa berteman begitu, bisa berteman dengan ajaran Buddha yang tidak boleh untuk menyakiti makhluk lain gitu. Makanya tadi yang biasanya ingkung itu disembelih sendiri, kemudian diganti dengan telur begitu. Tetapi ada beberapa tempat, satu tempat yang belum bisa untuk menghindari itu begitu. Itu karena ya antara percaya dan tidak percaya begitu ya. Sebenarnya sudah tahu ajaran itu bahwa di agama Buddha tidak boleh untuk membunuh, tidak boleh menyakiti, tetapi ada kepercayaan bahwa nanti kalau tidak menyajikan, maaf ini, menyajikan kepala, saya lupa ya tepatnya, kepala kambing atau kepala sapi begitu di tempat tertentu, maka nanti akan terjadi ini dan itu begitu. Dan itu menurut cerita mereka pernah dilakukan, tidak memberikan persembahan itu dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan begitu. Akhirnya mereka eh, tetap untuk mempertahankan itu. Itu salah satu yang masih masih belum belum apa ya, belum bisa dilakukan perubahan oleh mereka karena kepercayaan itu dan itu tidak hanya di kalangan umat Buddha sendiri gitu. Tetapi juga ada umat yang lain. Itu berdasarkan yang saya dapatkan. eh, Selain tadi, yang ajaran tentang bagaimana seorang perempuan atau seorang wanita Jawa berperan di dalam keluarga dengan tulisan yang disebut dengan kawanitan gitu, tentang perempuan perempuan di Jawa, diselaraskan dengan ajaran Buddha dalam Sigalowada Sutta, kewajiban seorang istri terhadap suami begitu. Itu adalah upaya-upaya bagaimana menjadikan teman antara ajaran Jawa dengan ajaran Buddha. Begitu Bu Juliana. Ya, baik. Terima kasih atas sharingnya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Apakah sekarang kita masih perlu menjalankan
visi misi misionaris untuk mengumpulkan umat-umat Buddha baru dan mempertahankan umat Buddha. Silakan Bu Puji. Oke, kalau misi dari Buddha sependek yang saya baca adalah untuk kesejahteraan. Buddha mengirimkan para muridnya untuk kesejahteraan, kebahagiaan semua makhluk begitu ya. Nah, itu tentunya yang bisa kita lakukan juga begitu, termasuk di komunitas manapun eh, untuk kesejahteraan dan kebahagiaan gitu. Berarti tidak tidak ke kuantitas, tetapi lebih ke kualitas batin begitu ya. Dan ini tergantung juga dengan kebutuhan kita gitu. Ada umat, kita butuh umat secara kuantitas ataukah secara kualitas gitu. Kalau secara kuantitas, tapi menurut saya dua-duanya juga harus kita perhatikan, tapi tentu kita melakukan misi penyebaran dhamma tentu sesuai dengan ajaran Buddha begitu ya, untuk kesejahteraan dan kebahagiaan semua makhluk. Dan walaupun mungkin secara kuantitas mengalami dinamika tidak turun-turun banget begitu ya, juga mengalami kenaikan kita tidak tahu begitu. Tapi tentu tadi tetap harus berprinsip pada ajaran Buddha. Tetapi kalau secara politis kita tentu secara jumlah gitu ya, kita tentu butuh umat Buddha tentu harus ada peningkatan gitu. Dan kalau terhadap pertanyaan tadi, apakah kita tetap harus mempertahankan visi misi? Ya tentu gitu. Agar Buddha Dharma tentu tetap lestari dengan, kalau konteks yang saya sampaikan hari ini, dengan pendekatan-pendekatan yang bijaksana tentunya ya. Karena mungkin di pedalaman-pedalaman atau di daerah-daerah tertentu ada hal yang tidak bisa langsung kita melakukan pendekatan secara radikal antara ajaran Buddha dengan tradisi yang ada di daerah setempat begitu. Sadu, sadu, sadu. Ini pertanyaan cukup panjang ya, Ibu. Apakah ada distorsi sejarah untuk Wong Jawa Banyumas atau tempat yang lain? Atau sejarah yang sekarang kita dapatkan itu justru kita hanya bisa menerima fakta sejarah tanpa tahu kebenaran sejarah. Demikian Ibu. Silakan. Oke. eh Kalau kita mau tahu apakah itu fakta atau bukan, tentu harus melihat sumber sejarah itu berasal dari mana begitu ya. Harus tahu dulu apakah yang disajikan itu dari sumber yang bisa dipercaya ataukah tidak. Entah itu sumber dari eh, buku, kata orang begitu. Kayak contoh tadi yang saya sebutkan ya, maaf saya biar tidak lari terlalu jauh dari topik yang saya bawa begitu. Kalau tadi dari konteks cerita Darmo Gandul dan Gatholoco gitu, itu sastra Jawa yang sangat diminati oleh orang Jawa, mungkin tidak hanya tua tapi juga muda begitu, yang menceritakan bahwa dulu eh, agama Buddha itu adalah agama dari nenek moyang itu tentunya merupakan sebuah fakta begitu, karena kita bisa konfirmasi bahwa ada tinggalan-tinggalan sejarah yang merupakan ciri dari agama Buddha, percandian misalnya begitu. Tetapi bisa saja cerita yang ada di dalam Gatholoca ataupun Darmo Gandul itu ada yang ahistoris begitu. Karena ada unsur-unsur lain yang ada di dalamnya begitu. Eh, Tidak bisa kita percaya 100% apakah pernyataan yang ada dalam serat itu benar ataukah tidak gitu. Dan itu harus kalau kita tidak ada sumber lain yang bisa mengonfirmasi kebenarannya, maka itu kita tidak bisa percaya 100%. Kita harus mencari sumber lain untuk meyakininya begitu.
Seperti halnya mungkin ya, maaf sedikit keluar sedikit saya jadinya. Nggak apa-apa. Kalau Hmm. membaca riwayat hidup Buddha Gotama begitu ya. Kalau kita sudah kritis bisa apa? Literasi kita banyak, tentu kita akan mencocokkan dengan sumber-sumber lain begitu. Kita membaca tidak hanya membaca buku riwayat hidup Buddha Gotama, tidak hanya membaca kronologi hidup Buddha, tidak hanya membaca buku-buku terjemahan terkait dengan kisah kehidupan Buddha, tapi kita bisa konfirmasi dengan membaca kitab suci. Mungkin yang bisa berbahasa Pali bisa langsung membaca sumber berbahasa Palinya gitu. Ya Ibu, Gitu. kalau nggak salah kan tentang kehidupan yang pas Pangeran Siddhartha lahir kan beliau berjalan 7 langkah ya kalau nggak salah Ibu. Betul ya? Mhm. Ingat Mhm. nggak? Ya. Gimana menurut pendapat Bu Puji yang Tuh. berjalan 7 langkah itu? Luar topik saya itu tadinya, Ci. Kan masih Ya, Buddhism. iya, iya nggak apa-apa sih. eh saya agak lupa-lupa ya, soalnya sudah lama tidak tidak mengajar itu. Tapi kalau di riwayat 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 Agung para Buddha ya, itu juga sempat sempat di ini ya, sempat dibahas juga. Kalau melangkah 7 langkah itu sebuah keajaiban kan ya. Terus ada juga saya lupa tapi yang memberikan memberikan apa namanya ya, eh, risalah itu siapa saya lupa. Saya lupa Ci, maaf daripada nanti saya salah jawab begitu ya, karena meskipun saya dosen sejarah tapi saya sejarah bukan ke ini ya, riwayat budaya begitu ya, daripada nanti saya salah jawab karena lupa. Saya keep dulu pertanyaannya. Ya baik Ibu, nggak apa-apa. Soalnya kan kritis juga itu questionnya Ya, kan. Kok ya. baru lahir kok bisa jalan 7 langkah? Betul ya Bu ya? Ya benar, saya dapat juga pertanyaan tapi sudah lupa udah berapa tahun yang lalu itu ya. Oke, it's okay. Ya, baik. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Em, ya, dari Bu. Apa yang harus kita lakukan sekarang untuk melestarikan budaya dan Buddha Sasana kala banyaknya orang lebih mau instan dan teknologi? Justru ada antitesis mengatakan bahwa masa depan jauh lebih baik ketimbang kembali ke sejarah di mana kita tahu pun akan sejarah kita, kita tetap tidak bisa mengubah apapun. Demikian Bu Puji, silakan. Ya, terima kasih. Pertanyaannya sangat ini ya, sangat berat begitu. Eh, 1 menit yang lalu itu adalah sejarah. Apalagi 5 menit yang lalu itu juga adalah sejarah begitu. Apa yang saya ucapkan beberapa detik yang lalu itu adalah sejarah begitu ya. Jadi setiap momen yang sudah berlalu itu adalah sejarah. Dan sebagaimana juga kalau saya kaitkan dengan ajaran Buddha, kita ada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang gitu. Kalau kita mempelajari dari sisi Buddhismenya, Buddha kan ini ya mengingatkan kita bahwa apa yang kita lakukan di masa lalu itu berdampak pada kehidupan kita saat ini, atau mungkin masa yang akan datang begitu. Nah, kalau dalam konteks sejarah yang terjadi di masa lalu itu tidak akan berulang sama persis begitu, tetapi bisa menjadi pijakan apa yang pernah terjadi, hal negatif yang pernah terjadi, jangan sampai kita ulang begitu. Tetapi sebagai pengingat kita, jangan mengulang yang sudah terjadi di masa lampau gitu. Terus untuk apa? Nah, kita mengingatnya kalau dulu misalkan pernah jaya, berarti kita bagaimana bisa menjayakan mungkin konteks kehidupan kita, hal yang pernah jaya itu bagaimana kita bisa lebih baik meskipun dengan cara yang berbeda. Kalau konteks Buddhism, kalau dulu pernah jaya, tapi jayanya adalah di masa lalu gitu.
Kalau sekarang kita bisa menjayakan dengan cara apa? Dengan kemajuan teknologi kita bisa mengembangkan Buddhism dengan cara apa gitu. Tidak mungkin kita bisa membangun secara fisik candi-candi besar, tetapi kita bisa membangun secara mental kita menjadi sebuah candi begitu. Perwujudan dari ajaran Buddha melalui candi gitu misalkan. Kalau itu pendapat saya sih, Bu. Sadu, sadu, sadu. Ya, ini ada pertanyaan yang terakhir ya. Sorry, ada dua terakhir ini baru masuk. Oke, saya bacakan ya satu-satu ya Bu ya. Dua pertanyaan terakhir untuk malam ini. Bagaimana sistem pendidikan yang ideal setelah Ibu Puji mendalami sejarah S3 di UI? Ini sharing ini. Silakan Bu Puji. Sistem pendidikan yang Ideal, ideal setelah Bu Puji mendalami sejarah S3 di UI. Oke, kalau itu kayaknya sih nggak ada kaitan mau di mana sekolah kita ya. Tapi kalau berdasarkan pengalaman tentu eh, sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Yang jelas punya visi dan misi untuk membangun pendidikan kita berlandaskan pada apa begitu. Maka berdasarkan landasan itulah kita bisa membangun sebuah pendidikan sesuai dengan atau membangun pendidikan yang ideal sesuai versi kita gitu. Karena ideal menurut saya belum tentu ideal menurut Bu Juliana begitu ya. Belum tentu juga itu ideal buat Bapak Ibu atau saudara-saudari yang bertanya begitu. Jadi kalau namanya sebuah sistem tentu ada banyak komponen yang terlibat dalam pendidikan tersebut. Entah itu sumber daya manusianya sebagai pendidik, entah itu sumber daya yang dididik, begitu, entah itu tenaga kependidikan, kemudian pembiayaannya, begitu ya, juga masyarakatnya, serta nilai-nilai yang dibangun di dalam sistem pendidikan tersebut, gitu. Jadi sekali lagi karena sebuah sistem tentu butuh interaksi, butuh dialog, butuh apa namanya ya, keterkaitan antara satu komponen dengan komponen yang lainnya begitu. Kalau konteks di riset saya yang kebetulan saya selesaikan di UI, tentunya saya juga sambil belajar eh, bagaimana menjadi seorang mahasiswa di sana. Tentu itu ya keterkaitan dari pendidiknya, sumber daya dalam segi finansialnya itu juga tentunya mendukung. Kalau tidak ada dukungan finansial, tentu pendidikan kita juga tidak akan berjalan dengan baik. Demikian juga dengan mindset. Kalau saya kaitkan dengan riset saya atau mentalitas dari founder pendidikan yang dibangun tersebut. Itu Ibu yang bisa saya jawab. Sadu, sadu, sadu. Ya, eh, ini pertanyaan terakhir ini. Cukup panjang sih, Bu. Saya baca pelan-pelan ya. Suara saya jelas nggak sih? Jelas-jelas. Ya, silakan minum dulu atau gimana? Biar nggak lupa. Misalnya, sekarang ada seorang peneliti membuat sebuah konklusi bahwa sumber sejarah yang pernah dijadikan sumber penelitian itu ada keliru atau sengaja dikelirukan karena beda pendapat atau kepentingan. Dan konklusi dipegang dan disebarkan terus-menerus dan dianggap benar. Sehingga 10-20 tahun lagi banyak informasi yang semakin bias ya.
Bagaimana pandangan Ibu jika kita mendapatkan kondisi seperti itu? Karena dengan banyaknya pendapat dan kepentingan sarjana-sarjana kita. Demikian Bu Puji, silakan. Baik, terima kasih. Ini kayaknya yang bertanya bukan main-main ini. Iya, kalau seorang peneliti tentu bagi yang menemukan hal seperti itu bisa ya melakukan penelitian untuk membantah hasil penelitian tersebut begitu. Kalau bagi penelitinya sendiri itu ya tergantung dari mentalitas dari penelitinya tersebut. Apakah akan melakukan penelitian lanjutan atau untuk membantah penelitiannya sendiri, ataukah tetap kekeh dengan hasil penelitian dia begitu. Apalagi kalau mungkin sampai 10 tahun gitu ya. Saya pikir sudah banyak ya mungkin kajian-kajian yang untuk membantah sebuah penelitian gitu. Kalau dalam kajian akademis tentunya itu hal-hal yang wajar ya jika ada bantahan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya gitu. Kalau mungkin bukan konteks hasil penelitian bisa aja ya berantem, kamu membantah saya, membantah omongan saya begitu. Tapi kalau dalam kajian akademis, saya pikir ya wajar-wajar saja orang melakukan penelitian untuk membantah hasil penelitian sebelumnya. Begitu Ibu. Mudah-mudahan ya sesuai nggak sesuai begitulah jawaban saya. Ya, point of view. Lebih tepatnya begitu. Terima kasih sudah menjawab, Bu Puji. Terima kasih atas sharingnya malam ini. Sebelum kita mau menutup sesi, mungkin Bu Puji bisa memberikan kesimpulan sharing malam ini atau closing statement. Silakan Bu Puji. Ya, sebelumnya saya terima kasih banyak untuk para penanya. Mohon maaf beberapa pertanyaan mungkin tidak terjawab karena di luar ingatan saya mungkin ya. Ada beberapa yang di luar konteks diskusi ini atau materi yang saya bawa. Saya hanya ingin menyampaikan sebagaimana dengan pengarus utamaan moderasi beragama dalam konteks keberagamaan agama Buddha di Indonesia. Kita punya agama Buddha dengan ragam budaya, tradisi, adat lokal, dan kita bisa berkolaborasi, mengolaborasikan kebudayaan lokal dengan agama Buddha, dengan tentu kita tetap menyelaraskan ya ajaran Buddha untuk saling mencintai, mengasihi dan tidak bersikap radikal terhadap tradisi-tradisi lokal yang ada di Indonesia. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih atas sharing damanya untuk malam hari ini, Bu Puji. Sebelum kita menutup sesi, marilah kita membacakan Dhammapada berlimpahan jasa untuk malam ini. Silakan ditampilkan operator. Punya sidani katasa yananani katani me te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca maya mata pitadayo ditame capya ditawa anema jataverino sata titanti lokasmin Devuma Chatuyonika Panceka Chatuwakara Samsaranta Bhava Bhave Nyataye Patidaname Anumodantu Te Sayam Ye Chimam Napajananti Dewa Te Samivedayu Maya dinyana punyana anumodana hetuna sabe satta sadahontu awera sukajiwino kema padanca papontu te sasa sijata suba sadu.
Sadu, sadu. Baiklah, semoga sesi Dhamma Kaca Online malam ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa karena Bu Puji udah sharing tentang sejarah Wong Jawa Buddha Banyumasan, awal interaksi dan adaptasi aktifnya. Baiklah, sebelum kita tutup kegiatan malam ini, marilah kita kembali membacakan nama Karapata kepada para hadirin. Dimohon untuk bersikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, saya mewakili keluarga besar KBTI Kresi dan Besuki mengucapkan anumodana kepada Bu Puji Sulani yang telah meluangkan waktu untuk sesi sharing pada malam ini. Semoga karma baik yang tercipta hari ini bisa bermanfaat kepada semua makhluk. Ya, selanjutnya kita lanjut ke slide announcement. Silakan ditampilkan operator. Terima kasih. Ya, baiklah, demikianlah rangkaian acara sharing Dhamma pada malam ini. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin yang telah mengikuti sesi malam ini. Terima kasih juga kepada panitia yang bertugas. Semoga kita terus bersemangat melakukan kebajikan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Saya Juliana mohon pamit. Suki Hontu, selamat malam. Namo Buddhaya.